Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar budiman, tentang adab dan pergaulan antara suami dan istri. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Para pendengar, manusia membutuhkan kelembutan dalam berinteraksi. Memanis muka, berwajah ceria, bertutur kata yang baik, menghormati satu sama yang lain, saling menghargai, merupakan interaksi yang sangat baik. Alangkah baiknya seorang suami dan istri melaksanakannya, sehingga hati mereka semakin dekat. Kemudian, itulah di antara hak-hak yang sama antara suami dan istri, yang harus saling bertimbal balik antara keduanya sebagai pelaksanaan perjanjian yang kokoh yang disyaratkan oleh firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil darimu perjanjian yang kuat. Para pendengar, dan Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Dan janganlah kamu melupakan adanya keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun hak-hak istri terhadap suami. Pertama, diperlukan secara patut. Suami harus memperlakukan istri secara baik. Hal ini berdasarkan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Para pendengar, memberi seorang istri makan, pakaian, mendidiknya jika dikhawatirkan ia membangkang sesuai dengan yang telah diperintahkan Allah dalam mendidik istri, yaitu dengan memberikan nasihat yang baik tanpa disertai dengan hinaan atau celaan dan tidak menjelek-jelekkan. Jika si istri mematuhi, maka sudah cukup. Tapi jika tidak, maka dengan cara pisah ranjang. Jika mereka mematuhi, maka sudah cukup. Tapi jika cara itu pun tidak mempan, maka boleh memukulnya, namun jangan sampai mencederai atau melukai fisiknya. Apalagi menyebabkan tidak berfungsinya salah satu organ tubuhnya. Para pendengar, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, wanita-wanita yang kamu khawatirkan, maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka sendirian di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Para pendengar, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa
Hak mereka para istri terhadap kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memenuhi pakaian dan makanan mereka. Pada hadis yang lain Rasulullah bersabda, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukmin yang lainnya, istrinya, jika ia membenci suatu perilaku darinya, niscaya ia rela terhadap perilakunya yang lain. Kedua, mengajarkannya tentang perkara-perkara agama yang penting jika sang istri perlu mengetahuinya. Izinkanlah ia menghadiri majelis taklim untuk belajar karena kebutuhannya dalam memperbaiki dirinya untuk menjalankan agamanya dan mensucikan jiwanya. Lebih besar dari itu, kebutuhannya terhadap makanan dan pakaian juga wajib dipenuhi. Bagaimana Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para pendengar, istri termasuk keluarga yang harus dipelihara dari ancaman api neraka, yaitu dijaga dengan keimanan dan amal solehnya. Sedangkan amal soleh itu harus dengan ilmu, sehingga bisa melaksanakannya dengan benar sesuai dengan tuntunan dari syariat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ingatlah, berbuat baiklah terhadap para wanita, karena mereka adalah tawanan yang ada pada kalian. Pada pendengar, di antaranya adalah dengan mengajarkan hal-hal yang bisa memperbaiki sikapnya dalam beragama dan mendidiknya dengan didikan yang membuatnya bisa istiqomah dan bisa menjadi seorang hamba yang baik. Ketiga, mendidiknya untuk menjalankan ajaran-ajaran dan adab-adab Islam serta menghukumnya bila menyelisihinya, yaitu melarangnya berpergian sendirian atau menampakkan wajahnya dan berbaur dengan laki-laki yang bukan muhrim. Di samping itu hendaknya memberikan perlindungan dan pengayoman yang cukup sehingga tidak membiarkannya merusak akhlak atau agama dan tidak membiarkannya melakukan perbuatan-perbuatan fisik terhadap larangan dari perintah Allah dan Rasul-Nya atau berbuat jahat, karena suami adalah penanggung jawab istri. Ia berkewajiban menjaga dan memelihara istrinya. Allah berfirman, Ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dan Rasulullah bersabda, Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Laki-laki adalah pemimpin pada keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap keluarganya yang dipimpinnya. Kemudian bersikap adil terhadap para istri jika memang dimadu, yaitu adil dalam memberi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, dan giliran. Tidak berat sebelah dalam hal-hal tersebut, atau curang, ataupun aniaya, karena Allah telah mengharamkannya, sebagaimana firman-Nya. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. An-Nisa ayat 3. Yang kelima, tidak menyebarkan rahasia dan tidak menyebut-nyebut aib yang ada padanya.
karena suami adalah kepercayaannya dan yang dituntut untuk menjaga, dan suami dituntut untuk menjaga dan melindungi istrinya. Para pendengar, Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap istri. Kemudian yang kedua adalah hak-hak suami terhadap istri. Istri berkewajiban terhadap suaminya, yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan adab-adab berikut. Pertama, mentaatinya dalam hal-hal selain kemaksiatan terhadap Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu si istri tidak memenuhinya, lalu suaminya bermalam dalam keadaan marah kepada istrinya, maka istrinya itu dilaknat oleh para malaikat hingga paginya. Masya Allah. Para pendengar, dalam sabda Rasulullah yang lain, seandainya aku dibolehkan memerintahkan seorang bersujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Kemudian hak suami yang kedua terhadap istrinya adalah memelihara harga dirinya dan menjaga kehormatannya. Menjaga harta dan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, tetap